maka ini sekedar pengingat aja bahwa anak-anak kita itu wajib bagi yang mampu di hari ke-7 untuk memberikan akikah ya, kemudian memberikan nama, mencukur rambutnya, seperti itu. Nah, bunda-bunda apakah ada yang terlewat periode ini? Kalau ada yang terlewat, maka itu tidak perlu diganti sekarang sekiranya di waktu lampau memang kondisinya tidak memungkinkan. Tapi kalau di masa lampau sebenarnya kita mampu tapi tidak melakukan, maka kita harus melakukannya sekarang. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ketika berusia 2 tahun, anak itu harus disapih ya, walaupun kita sangat semangat untuk menyusui anak eksklusif, misalnya 2 tahun wajib untuk disapih. Nah, bagaimana manfaat ya baik dan buruknya kalau kita tidak menyapih anak di usia 2 tahun ini? Mungkin bunda-bunda nanti bisa mencari referensi yang lain karena waktu kita sangat singkat di sini. Kemudian di usia 6 tahun kita ajarkan anak kita adab dan akhlak ya. Kenapa? Karena adab dan akhlak ini adalah pembiasaan, nggak bisa kita hafal ya. Hadis-hadis tentang adab dan akhlak itu banyak ya. Adab makan ada, adab mandi ada. Itu tidak cukup untuk dihafal, tapi dipraktekkan dan dilakukan setiap hari. Kemudian ketika umur 7 tahun, barulah kemudian anak secara intens diajarkan sholat. Nih adik-adik ada nggak yang udah 7 tahun tapi belum belajar sholat? Nih harus dimulai dari sekarang. Nah kemudian usia 7 tahun diajarkan sholat. Kalau mereka belum sholat, ya belum boleh dipukul. Kenapa? Karena masih tahap pembelajaran. Pembelajaran di usia ini bagaimana? Dengan contoh, ajak anaknya ke masjid, ya. Kemudian ajak sholat berjemaah. Kalau lagi COVID gini, ajak sholat berjemaah di rumah. Kemudian apalagi pendidikan kita yang selanjutnya adalah pisahkan tidurnya. Kalau sudah 9 tahun nggak boleh tidur bareng dengan orang tua, tega atau tidak tega ya, suka atau tidak suka. Maka sebelum usia 9 tahun perlu dikondisikan dan diajarkan anak-anak agar tidur terpisah dari orang tuanya. Kemudian di usia 10 tahun pukullah anak jika tidak sholat. Nih adik-adik ada nggak yang udah 10 tahun di sini belum sholat? Adakah adik-adik yang sudah 10 tahun belum sholat? Bunda boleh mukul ya. Jadi kata Rasulullah udah 10 tahun belum sholat berarti wajib dipukul. Dipukul untuk mendisiplinkannya agar sholat. Nah ini tahap pendidikan anak secara global yang memang wajib dipenuhi oleh orang tua di rumah. Dan untuk mendidik hal-hal inilah kita mesti menjadikan rumah kita menjadi tempat yang menyenangkan buat sholat anak, buat membaca anak, buat belajar hal-hal yang ingin diketahui oleh anak. Ya, contoh seperti hari ini kita dari komunitas inspirasi Nabawiyah ya, Teh Saida itu mempunyai program Hatam Siroh, maka jadikan rumah kita tempat yang nyaman untuk membaca ya. Hari ini kita praktikum, jadikan rumah yang nyaman untuk praktikum. Jadi jangan sampai praktikumnya ditaruh di ruang tamu ketika pada tumpah-tumpah mama marah-marah. Nah ini yang nggak boleh. Berarti kalau lagi praktikum gimana? Taruh di luar, di halaman, di teras, di garasi, sehingga ketika anak-anak kita sudah selesai praktikum, berantakan, kotor, dan lainnya sebagainya, membersihkannya tidak susah gitu ya. Nah, cara membuat rumah menjadi tempat yang menyenangkan itu sebenarnya adalah ya siapkan tempat yang nyaman. Ini adalah hal-hal yang sebenarnya sudah kita pahami semuanya. Jauhkan benda-benda yang mengganggu konsentrasi. Nah ini paling penting biasanya. Kadang tergoda ya, aduh ini lama amat sih, nggak jadi praktikum-praktikum, udahlah nonton dulu deh gitu. Atau main gadget dulu deh. Nah itu nggak boleh. Ketika kita sudah merencanakan, oh kita mau belajar 2 jam, maka disiapkan. Mulai jam 2 sampai jam 4 handphonenya dimatiin, televisinya dibuang dulu remote-nya, misalnya
misalnya ya. Kemudian apa yang mengganggu, yang kira-kira akan mengganggu disimpan dulu, sehingga selama 2 jam itu efektif fokus pada apa yang mau dipelajari. Terutama nih kita orang tua, apalagi kalau orang tuanya itu all shopper ya. Jadi misalnya jualan online, nah itu kadang-kadang aduh ada kering-kering, jangan-jangan itu orderan. Nah, yang hal ini kita perlu wajib disiplin menjaga ya, menjaga bahwa jam 2 sampai jam 4 kelas anak saya. Jamnya belajar anak saya, berarti saya fokus terhadap anak saya. Kemudian yang kedua adalah pastikan Anda dan anak-anak telah menyiapkan materi dan alat atau bahan yang akan dipelajari. Misalnya jam 2 nih kita mau praktikum. Saya yakin ya dari kemarin saya perhatikan di grupnya bahwa Bunda sudah mempersiapkannya, ada yang mempersiapkannya dari kemarin, ada yang baru tadi pagi, tapi sudah pasti sebelum jam 2 semua bahan sudah siap. Udah jempol ya buat ayah, buat Bunda dan anak di sini. Nah, jadi kalau tidak untuk eksperimen gimana sama aja. Misalnya kita punya program Hatam Siroh. Malam ini kita ingin membacakan 2 lembar. Mulai jam berapa nih? Jam 7 sampai jam 7 lewat 20. Maka sebelum jam 7 bukunya udah disiapkan, ditaruh di atas meja. Kemudian halamannya sudah dilihat, sudah dikasih tanda. Nah, ketika jam yang kita tentukan sudah sampai, maka Bunda atau Ayah ya atau anak pun sudah tahu, oh kita bakal membaca nih 20 menit. Maka anak pun sudah mempersiapkan dirinya. Oh 20 menit lagi, dalam waktu 20 menit ke depan Bunda mau membacakan buku Sirah misalnya. Maka anak-anak sudah siap. Sehingga dia bisa juga secara tidak langsung mengatur waktunya untuk kegiatan yang lain. Misalnya main, sholat, atau apapun itu. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang perlu kita perhatikan adalah hadirkan hati dan fisik bersama anak. Ini anak-anaknya pada denger nih ya. Anak-anak nggak boleh nuntut bundanya ya. Nah, hadirkan fisik dan hati itu gimana? Kadang-kadang kita menemani anak itu jiwa fisiknya aja. Saya duduk di satu kursi, anak saya duduk di kursi sebelah, tapi saya asik memikirkan masakan di belakang, anak sendirian gitu. Ketika anak bermain, kita nggak ikut serta ya. Tapi yang sebenarnya ketika kita ingin menjadikan rumah ini menjadi tempat yang menyenangkan untuk belajar anak adalah kita perlu menghadirkan hati dan fisik kita. Misalnya anak mau main ya kita ikutan main, minimal kita melihat bagaimana cara mereka main gitu ya, bagaimana mereka mengelola kalau mereka main barengan, bagaimana mereka mengelola konflik jika terjadi di situ. Dan kalau misalnya Bunda punya program membaca seperti yang tadi Hatam Siroh ya, ketika membacakan dalam waktu 20 menit itu nggak mungkin Bunda terus yang membaca, apalagi kalau anaknya sudah bisa membaca. Biasanya kalau saya dulu suka bergantian, kadang saya yang membaca, kadang anak saya yang membacakan. Nah, hadirkan hati. Anak itu merasa loh kalau misalnya kita sedang bersama dia atau tidak. Ketika aku merasa kayaknya Bunda lagi mikirin ini nih apa namanya jemuran nih misalnya, atau Bunda lagi mikirin masakan nih, makan apa ini nanti malam, dia pun langsung nggak konsen, dia akan mencari kesibukannya sendiri. Jadi ingat ayah bunda, anak-anak itu mereka memiliki sinyal yang sangat kuat terhadap apa yang ada dalam pikiran kita. Nah, maka ini harus dilatih. Jadwalkanlah jadwal belajar anak, jangan tempo panjang-panjang, temponya pendek-pendek aja. 30 menit, nanti istirahat. Kemudian istirahat 10 menit, baru kemudian 30 menit lagi, atau 40 menit, atau 1 jam bagi anak-anak yang memang sudah agak besar seperti itu ya, konsentrasinya sudah lebih lama gitu. Nah, dengan seperti ini insya Allah anak-anak akan betah belajar di rumah, betah belajar bersama orang tuanya gitu ya. Nah, mungkin hal ini dulu yang bisa saya sampaikan ya. Satu hal yang terakhir yang ingin saya ingatkan adalah kenapa kita mengadakan kelas-kelas sains seperti ini, karena memang sains itu adalah sarana kita mengenali Allah lewat ayat-ayat kauniyah ya. Banyak ilmuwan yang masuk Islam karena mereka melakukan penelitian ya. Ketika ilmuwan asing ya masih belum mengetahui berapa jumlah tulang rusuk manusia, jumlah tulang ya dan sendi di dalam
tubuh seorang manusia, Al-Quran sudah memberitahukannya gitu. Nah, ketika para ilmuwan masih meneliti bagaimana proses pembentukan janin, ya, tapi Al-Quran sudah memberitahukannya seperti itu. Ketika ilmuwan Barat dulu masih berselisih apakah bumi ini bulat atau datar, ya, ternyata Al-Quran sudah menjawabnya. Ketika orang-orang Eropa dulu masih belum memikirkan peradaban, ilmuwan Islam sudah menemukan pesawat, udah bikin cikal bakal pesawat, pesawat terbang gitu ya. Ketika di Eropa itu masih terjadi banyak penyakit menular ya, ilmuwan Islam sudah menemukan vaksin, sudah mengetahui bagaimana cara melakukan operasi, dan ilmu-ilmu kedokteran berkembang sangat pesat di waktu itu. Nah, jadi hal ini Ayah Bunda yang perlu kita lakukan supaya anak-anak termotivasi bahwa ternyata di Islam itu harusnya orangnya modern loh, pinter-pinter loh, banyak ilmuwan-ilmuwan yang namanya agak diubah ya, misalnya Ibnu Sina, bapak kedokteran menjadi Avicenna ya. Kemudian banyaklah ya, nanti mungkin ada episode kita membicarakan tentang ilmuwan-ilmuwan Islam, dan itu pasti akan memotivasi anak-anak kita untuk belajar. Nah, bagaimana caranya? Yang paling utama untuk menjadikan rumah itu menjadi tempat yang menyenangkan untuk belajar adalah bunda dan ayah menjadi orang yang senang belajar juga. Karena bagaimanapun apa yang mereka lihat akan mempengaruhi kemauan dan keinginan mereka untuk belajar. Seperti itu. Nah, baiklah, itu aja mungkin dalam kesempatan ini yang ingin saya sampaikan, Bunda Saidah ya. Silakan kalau ada pertanyaan atau langsung kita praktikumnya, karena saya lihat adik-adik sudah mulai khusyuk ya. Ini jangan-jangan khusyuknya ngantuk gitu kan. Betul. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bunda Royani. Untuk ayah bunda yang nanti ada pertanyaan bisa kita tanya di grup WA saja, karena nanti kita di Zoom ini biar anak-anak tetap semangat, karena udah nggak sabar nih ya. Coba boleh dibuka suaranya. Bunda mau tanya, siapa yang mau segera praktek sainsnya? Angkat tangan. Saya Bu Guru. Saya Bu. Bunda lihat loh, ada yang chat katanya es batunya mencair ya. Oh, es batunya taruh di freezer dulu lah, ya. Oke, baik. Terima kasih Bunda Royani. Buat ayah bunda yang mau ada pertanyaan nanti bisa di kolom ini ya, chat, atau nanti di grup WA terkait tadi materi singkat yang Bunda Royani sampaikan. Enaknya ya Bunda di komunitas, saya jadi ini moderator juga tetap sambil ngasih ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita berikan tempat kepada Kakak Siti, karena kita mau ada percobaan gunung apa? Meletus atau gunung berapi ya. Baik, kepada Kakak Siti dipersilahkan. Ya, yuk kita semua pengen cepat praktek ya, Kakak Rafda ya. Oke, kembali diambil ya. Nih, unmute atau speakernya dimatikan dulu biar Kakak Siti yang bicara, oke? Terima kasih Soleh-Solihah. Mangga, silahkan Kakak Siti. Ya, Tesai, suaranya terdengar jelas tidak? Terdengar, alhamdulillah jelas. Jelas, Kak. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dan ayah bunda yang hebat, apa kabar siang hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesempatan untuk kembali belajar. Ya. Oke, untuk menyemarakan kegiatan eksperimen sains kita pada siang hari ini, coba kalau Kak Siti tanya apa kabar hari ini,
Jawabannya adalah Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kita tes ya. Adik-adik yang solih dan solihah, bunda yang hebat. Apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah. Ada yang es batunya meleleh ya? Karena kelamaan dulu. Itu dicatat sebagai catatan amal kebaikan adik-adik semua dan ayah bunda. Amin, amin. Allah untuk ayah bunda yang berikutnya. Oke, adik-adik sekalian, insya Allah pada hari ini kita akan melakukan 2 praktikum sains yang sederhana. Ya, insya Allah ini akan sangat menyenangkan. Oke, ketika Kak Siti bilang sayangku, maka adik-adik harus jawab sehat, cerdas, inovatif. Kita cek ya. Sayangku, Sehat. Inovatif. Inovatif. Oh, inovatifnya gini. Oke. kabar kok ada bersama Qurannya. Tadi ya yang sudah Bunda Royani jelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu terdapat di dalam Ya, Kak. Itu mah di teman asli. Kak Siti suaranya mana? Bukan. Kak Siti suaranya dinyalakan. Oke. Sama Kak Siti sendiri. Oke. Ya, sama. Ada suara? Yang lain unmute. Yang lain unmute ya, biar Kak Siti suaranya jelas. Untuk yang es batu disimpan dulu di freezernya karena itu untuk percobaan yang kedua. Ya, teskan suara saya sudah terdengar jelas? Sudah. Oke. Sekarang Kak Siti tanya, ini gambar apa? Oke. Kita tinggal di negara Indonesia. Oke, anak-anak, anak solih-solihah, kalau sudah jawab pertanyaan Kak Siti, langsung dipencet speakernya dinonaktifkan biar suara Kak Siti terdengar jelas. Oke? Baik, terima kasih. Ya, silakan Kak Siti. Kita lanjut ya. Ini adalah gambar gunung. Kita tinggal di negara kepulauan Indonesia yang memiliki keragaman flora dan fauna yang sangat banyak sekali dari Sabang sampai ke Merauke. Dan karena letak kita di jalur Katulistiwa, maka kita dilewati oleh 2 pegunungan muda, ya, Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Itu yang menyebabkan di negara Indonesia ini memiliki banyak sekali gunung berapi. Ya. Oke, tadi kenapa ada bersama Qurannya? Ternyata penciptaan gunung berapi ini ada di dalam Al-Quran. Ya. Nah, ada di Quran surat Al-Anbiya ayat 31. Kak Siti bacakan artinya ya. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi itu tidak guncang bersama mereka. Dijelaskan juga di Quran surat An-Naba ayat 6-7. Ya, nanti kalau sudah selesai acara, ayah bunda boleh memandu Ananda untuk membuka Quran surat ini ya. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan,
dan gunung-gunung sebagai pasak. Ada yang bertanya-tanya, Siti, pasak itu apa sih? Nah, pasak itu menurut tafsir Imam Jalalain berfungsi untuk menstabilkan bumi. Oke, kalau kalian pernah camping, ya, kalian mendirikan sebuah tenda, kemudian supaya tenda itu tidak goyah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, dipasang patok, ya, supaya tenda tersebut bisa berdiri dengan kokoh. Nah, sama halnya dengan gunung. Gunung juga memiliki fungsi seperti patok tersebut, ya, yakni menstabilkan permukaan bumi, ya. Kemudian ada ini. Wah, apa itu? Kalau tadi gunungnya cerah, bagus sekali. Gunungnya berapi. Gunungnya meletus. Masalahnya, gunung berapi itu tidak bisa menahan tekanan litosfer yang terlalu besar. Makanya dia memuntahkan lava ke permukaan bumi. Tujuannya untuk apa? Untuk menstabilkan keseimbangan kembali. Jadi untuk keseimbangan gunung itu kembali. Ya, Solihah. Oke, sudah tidak sabar mau praktik ya? Oke, Ya, kita akan praktikum. Ini kalian sudah menyediakan alat-alat dan bahannya. Yang pertama ada terigu sebanyak 600 gram. Kemudian air kurang lebih 250 ml. Ya. Ini ada minyak sayur sebanyak 2 sendok makan. Dan ada pewarna hijau. Nah, keempat bahan ini akan kita buat adonan. Adonan untuk membuat gunung berapi. Ya. Oke, sudah siap ya alat dan bahannya? Silahkan Siap, Kak Siti. terigunya dimasukkan ke dalam nampan, ya, dimasukkan ke dalam nampan atau ke dalam wadah. Bisa juga ke baskom dulu ya, bisa juga ke baskom dulu sebelum ke nampan. Oke, untuk mempermudah pencampuran warna, jadi supaya seolah-olah ini memang sebuah gunung gitu ya, berwarna hijau. Untuk pewarna hijaunya, boleh kita tetesi langsung di air yang sudah kita sediakan tadi. Ini ya. Boleh, sesuai selera sajalah. Ya, mau warna hijau muda atau hijau tua boleh. Atau tidak ada pewarna hijau, pewarna yang lain boleh. Ya, karena praktikum sains sederhana ini menggunakan alat dan bahan yang insya Allah ada di dapur Bunda, ya. Tidak usah jauh-jauh nyarinya. Oke, boleh langsung dituangkan. Sedikit-sedikit ya. Boleh menggunakan tangan, boleh menggunakan sendok. Mas. Sedikit-sedikit. Boleh dibantu oleh ayah sama bundanya dalam proses pencampuran. Ikutan nih Kak Siti nih. Oke, kita simpan dulu, kita aduk-aduk dulu. Mencampur airnya sedikit-sedikit ya. Khawatir nanti adonannya terlalu lembek. Kak Siti saya warnanya bukan hijau nih. Ini ya Mas ya. Nah, Warna biru. Iya. nggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa ya. Lagi airnya nggak apa-apa. Nih Mas, sini Mas. Oh, kita belajar. Nggak apa-apa ya, ayah bunda, rumahnya kotor-kotor sedikit. Yang penting anak-anak happy. Yang penting kita bisa membersamai anak-anak di kala pandemi ini. Ya. Oke, terus. Ayo sini. Terus dicampur. Kalau masih kurang, tadi kan takarannya 250 ml untuk air. Boleh ditambahkan sedikit demi sedikit tapi ya. Oh gitu, oke. Ya.
Bisa, Mas. Nih, adonan Kak Siti juga kurang air, jadi boleh ditambah. Sampai apa, Ustazah? Oke, Mungkin kita sampai belajar bisa dibentuk ya. Kak Siti, tadi ada yang tanya. Oke, boleh ditambahkan air lagi sedikit demi sedikit. Kak Siti tadi ada yang tanya sampai seperti apa katanya. Oh iya, adonannya sampai kalis seperti kita mau membuat donat. Oh, Ya, oke, ini tadi ada pertanyaan lagi, apa aja yang dicampur? Terigu dulu ya, Bunda, terigunya dicampur air ya. kemudian dicampur dengan air. Airnya sudah dikasih pewarna ya, untuk memudahkan proses pencampuran warna. Setelah itu boleh dikasih minyak. Supaya lebih gampang dibentuk. Minyaknya 2 sendok makan aja ya. Sebentar, ini Mas. Ini dulu aja yuk, bentuk ini. Memang dulu. untuk membuat sampai dengan kalis itu memang butuh waktu agak lama, tapi nggak apa-apa. Sabar ya, kita sama-sama belajar. Oh iya, tuh kata anak saya sampai nggak ada putih-putihnya, maksudnya terigunya kali ya. Ya, sampai kalau kita mau buat donat itu kan sampai lembut ya. Iya, sampai dengan tidak lengket. Ya, Allah itu menciptakan gunung sebagai pasak. Tadi ya tujuannya untuk menstabilkan permukaan bumi. Jadi kalau pasaknya kuat, insya Allah kita akan terhindar dari berbagai guncangan. Oke, terus kalau susah menggunakan satu tangan, boleh dengan 2 tangan. Ini kalau terlalu cair berarti tambahin terigunya kali ya? Iya, makanya ketika menambahkan air itu boleh pakai sendok ya, jadi supaya tidak langsung. Nah. Oke, bentuk adonannya sampai dengan kalis. Tuh, ini ntar gimana? Ya, indikatornya sedikit ya. Adik-adik sekalian, buat adonan. Kalau kotor sedikit rumahnya nggak apa-apa ya, ayah bunda ya. Insya Allah untuk eksperimen sains sederhana ini mudah untuk dilakukan menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Jadi kalau masih ada adik-adik yang senang main game, senang mengisi waktu dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, boleh nih diajak sama ayah bundanya untuk bermain di dapur ya. Ambil aja, Mas. Main di dapur, memilih alat dan bahan yang mudah didapat, yang sederhana, yang bisa mengasah kemampuan motorik anak. Habis ini bisa dibikin jadi kue ya, Kak? Bisa. Kan kita kondisi tangannya bersih ya, insya Allah. Jadi setelah ini boleh lanjut nanti dibuat kue. Oke. Tinggal ditambah permipan jadi donat. Oke, nih, ini punya Kak Siti sudah kalis nih. Nah, kalis ya, sudah tidak lengket. Coba yang lain, ada yang masih kesulitan mencampur bahan-bahannya? Jangan lupa kasih minyak ya. Oke, kakak abang, semangat kakak abang. Maaf tadi ketinggalan, itu apa aja ya bahan-bahannya ya? Oh iya, terigu Terigu. yang 600 gram. Coklat Dengan 600 ml air. Ya, dimasukin ke Kak Siti. silakan buat hari ini ya. Ini nanti.
Ya. Nambahin itunya, nambahin airnya. Bukan, Bukan bikin kue ini. Sedikit aja loh di sini. Minyaknya dimasukin, Kak. Ini aja. Kalau sudah kalis, Udah ada. nah kita cek nih, ada yang sudah kalis belum? Ya. Akbar udah kalis belum nih Bu Siti? Mana coba lihat. Ini liatin nih. Belum ya? Masih lengket ya? Mana? Coba sebentar. Tuh. Pokoknya indikatornya sampai tidak lengket, Bun. Mana? Oh, sampai tidak lengket terus tambahin. Ya. Tambah semuanya. Kak Siti, ini minyaknya dimasukin, Kak. Iya, dimasukin. Minyak. Ya, dimasukin 2 sendok makan ya. Ya. Ya, itu untuk membantu mempercepat proses adonan supaya cepat kalis. Ya. Oke, ada yang sudah berhasil mencapai kalis? Pelan. Ini nih, Kak Dimulai dari Rasmina kasih sampai kecil, Bu. kalis. Mas Uniba, Mas satunya. Sudah. Oh, sampai berkeringat ya. Iya, sampai berkeringat. Oh, ini bisa sambil olahraga ini, Masya Allah. Kami juga lagi bikin nih, Kak. Berarti udah hanya sudah terampil bikin makanan di dapur ya, Bu? Ya, Kak Siti ya. Bunda udah bisa minta anak ngadon ya. Iya. Allah. Iya. Jadi anak Tapi sebenarnya adonannya itu bisa diganti dengan apa, Kak? kenapa? Sebenarnya tepung itu bisa alternatifnya bisa apa ya? Adakah alternatif lain? Ada bisa pakai lilin mainan, Bun. Oh iya, baik. Bisa juga pakai tanah lembut. Kalau yang Ah iya, jadi nanti adik-adik bisa bikin pakai lilin ya atau tanah lembut tepung ya. Intinya kita bagaimana cara membuat gunungnya dulu ya. Adipa udah. Masya Allah, Adipa, Masya Allah, Adipa udah selesai. Udah. Cepet ya Adipa. Ya. Sudah kalis, kita mulai bersihkan ya tanaman ya. Kita mulai mencetak bulunya. Cetak lihat-lihatin cetak bulunya. Gelasnya sudah disediakan? Ya. Apa ya? Gelasnya sudah disediakan? Enggak itu. Nah, waduh, jadi bola ya, Fatir sama Mas Sodik ya. Kita akan Oh, sudah jadi pun. Ah, Fuz. mulai ya. Ya, Bunda. Yang ini sudah. Sama Bun. Nih, ini ada yang sudah jadi. Kurang lebih nanti akan seperti ini ya bentuknya. Nanti ada gelas. Kak Siti, tolong diulangi dong itunya Kak Siti. Apanya? Tadi habis sudah dikasih minyak, apalagi? Oh, kalau udah dikasih minyak, tinggal dimulai sampai kasus aja. Kalau sudah kasus nih, indikatornya tidak lengket. Ingat ya, Bu. Gelasnya sudah pada disiapin, adik-adik yang soleh dan solihah. Sudah. Oke, yuk kita mulai. Nah, diikutin Kakak Sitinya ya, diperhatikan. Kak Siti, kalau pakai gelasnya gelas plastik bisa? Boleh, boleh asal yang ini ya, yang tidak ada campurnya itu tidak ada gagangnya.
Kali kakak diberdiriin gitu. Oke, jangan lupa bagian sebelah sininya ditutup ya. Siti, Ya, berhenti patah-patah. suaranya patah-patah. Ya. Nah, kalau adonannya belum kalis, silakan diuleni sampai kalis. Indikatornya itu tidak lengket ya, sorry. Jangan takut nanti keras nggak apa-apa ya Kak ya. Jangan takut misalnya kebanyakan tepung jadi keras gitu Kak ya, nggak apa-apa ya. Karena kan bukan bikin kue ya. Ini malah jadi lembek. Iya. Jangan kebanyakan air ya. Pokoknya rumusnya gini aja, kalau kelembekan berarti ditambah terigu, kalau kekeratan boleh sedikit ditambah air. Ditambah air gitu aja. Jadi nggak perlu ada ukuran yang terlalu tepat supaya nggak keras Nggak nanti usah, kalau sesuai digoreng selera ya. aja ya Bu ya. Iya Kak, ya pokoknya bisa berbentuk gunung gitu Kak ya. Nah, ya. Nah, ternyata gunung itu di dalamnya bolong ya Kak Siti ya. Iya. Tarik di tengah-tengahnya. Ari, tangannya kotor. Di sini. Udah jadi. Ini Firnas ditambahin lagi karena lembek Kak Siti. Oh, lembek. Boleh dikasih terigu lagi, Bun? Ya, oke. Nggak apa-apa, ada yang terlalu keras, ada yang terlalu lembek. Biar anak-anak belajar. Yang penting bisa dibentuk gunung Bunda-bunda ya. Ya. Yang penting bisa dibentuk jadi gunung ya. Itu gunungnya. Nah, tuh. Timnya Bunda Evi Desiana, Masya Allah, kami sekali ya. Adipa udah gitu. Ya udah. Tadi buri kerja, Masya Kita Allah. udah, Putri Eva, Putra Eva udah. Taki sudah Taki. Adipa udah. Udah. Ustaz, siapa nih Ibu Sofia udah. Ya, Diva juga udah. Oh, udah pada Pawas and tim. Udah kasih. Warna hijau udah. Siti udah. Oh, Bunda Evi sudah. Evi Desi. Ini nama bundanya Pokoknya gimana dong? Udah biarin. Tadi adik Ari, Masya Allah. Nah, udah bagus. Biar dulu. Aska udah. Masya Allah, barakallah. Mas bentuknya begini. Firnas mana? Tuh. Sama Miss udah. Oh iya. Dia mah biru. Ada orang. Tapi ada orangnya. Sudah selesai nih. Ada orang. Terima kasih sudah selesai. Selesaikan dulu. Enak. Enak. Masa airnya begini. Oh ya, Bunda ya. Itu ada jelaskan enggak? Ya, kalau ada yang coba-coba makan, berarti itu kode. Bundanya harus bikinin kue ya. Aku mau Di masa pandemi ini bukan alasan kita untuk tidak beraktivitas. Ya. Kita masih bisa produktif kok dari rumah ya. Dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada tentunya. Itu pakai gelas nggak sih Kak? Siti, Kak Siti. Gelas nggak Kak? Pakai gelas. Dalamnya pakai gelas ya? Ini gelas. tenis. Oh, dalamnya ya, pakai gelas. Nyoba nih. Nyoba. Wah, jadi Ini sama Riri udah.
Sini aja PP-nya ya, taruh sini. Duduk PP tadi kan. Jangan ini aja. Bawa. Kayak tadi. Sini aja. Iya, ini Mas nih. Jadi Gunung Bromo. Boleh kasih nama sesuai dengan yang Nggak kelihatan ada. Nah, dicelepet. Bisa sudah jadi selesai adik-adik yang bisa singkat. Oke, kalau sudah kita mulai menciptakan erupsi ya, adik-adik ya. Dengerin kasih itu, dengerin kasih. Mana bikin Oh, ada yang bikin dulu ya. Kita bikin dulu ya. Terigu yang 600 gram campur dengan 200 ml air. Tapi perlahan ya, sedikit demi sedikit. Kemudian dikasih minyak sayur sebanyak 2 sendok makan. Menggunakan pencampuran warna hijau ini. Tadi ya. Tolong dimut dong, mikrofonnya tolong dimut. Gak kedengeran, Kak. Siti, gak kedengeran. Oh, nggak kedengeran. Ada yang Belum siap. Ya, caranya adalah terigu yang 600 gram yang sudah disiapkan tadi dicampur dengan air sebanyak 250 ml. Tetapi sebelumnya airnya ini dikasih pewarna hijau dulu ya untuk memudahkan proses pewarnaan pada adonan gunung ini. Ya. Setelah itu jangan lupa dikasih 2 sendok makan minyak sayur. Diuleni sampai kalis ya. Diulengi sampai kalis. Kalau kita mau buat donat itu sampai benar-benar tidak menempel, ya, si adonan itu tidak lengket, gampang untuk dibentuk, ya. Nah, kalau misalkan sudah selesai, adonannya sudah kalis, boleh dicetak, ya, boleh dicetak menjadi sebuah gunung. Bisa menggunakan gelas kecil. Ya, gelas kecil atau cangkir boleh, ya, dibentuk menjadi sebuah gunung kurang lebih seperti ini, ya. Oke, ini tengahnya bolong karena nanti kita akan menciptakan erupsi, ya. Oke, kalau sudah selesai. Ya, kalau sudah selesai menciptakan gunung seperti ini, ya, kasih lihat ini sebagian besar sudah selesai ya membuat gunungnya ya. Insya Allah. Oke, kita bisa berlanjut ke menciptakan erupsi ya. Menciptakan erupsi. Oke. Menciptakan erupsi, bahan yang kita perlukan adalah soda kue sebanyak 2 sendok makan, kemudian 1 sendok teh pencuci piring, ya, sabun pencuci piring, kemudian 30 ml cuka atau setara dengan 5 sendok ya. 30 ml itu kurang lebih 5 sendok makan cuka. Ada pewarna merah, ada pewarna kuning. Kalau tidak ada pewarna merah dan kuning, boleh pakai pewarna apa saja. Ya, oke. Bisa kita mulai untuk menciptakan erupsi? Ustazah, pertama apa katanya? Oke. Pertama, kita masukkan 2 sendok makan soda kue. Ya.
Dimasukkan. Oh, ini. Hati-hati ya. Sudah dimasukkan soda kuenya 2 sendok makan. 2 sendok makan. Oke. Kalau sudah, kita masukkan tadi 1 sendok teh sabun pencuci. Ustazah, 1 sendok teh apa, Ustazah? Sabun pencuci piring, Solihah. Iya. Berapa sendok teh? 1 sendok teh. Kemudian kita kasih pewarna merah dan kuning. Ya, ini sesuai selera. Mau 2 tetes, 3 tetes, nggak apa-apa. Ini nanti akan berpengaruh terhadap warna lava yang dikeluarkan oleh gunung berapi ini. Ya. Setetes ada 1 tetes. Warna apa itu, Bu? Pewarna makanan berwarna merah dan kuning, Solihah. Oke, yang merah sudah, sekarang tinggal yang kuning. Nah, sudah. Itu dicampur. Ya, langsung dimasukkan saja. Mau 2 tetes, 3 tetes, nggak apa-apa. Silakan sesuai selera ya kalau untuk pewarna. Jika sudah, kita akan memberikan larutan cuka ke dalam bahan-bahan yang sudah tadi dicampur. Hati-hati ya, jangan terlalu dekat. Tolong ayah bunda didampingi penandanya. Yuk, kita bareng bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Masya Allah. Gunung berapi ala Kak Siti, alhamdulillah atas izin Allah berhasil. Nah, gunung berapi memuntahkan lava dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan dari gunung tersebut. Nah, lava yang keluar ini mengandung banyak sekali nutrisi, banyak sekali mineral yang berguna untuk lingkungan sekitar gunung, ya, atau masyarakat di sekitar gunung. Kak, maaf Kak. Kok enggak berhasil, itunya kurang naik. Nampain apa ya? Apa yang kurang naik nih? Ininya nih, lihat nih Kak. Halo ya. Oh, Ininya nih tuh nggak sampai atas. Ketinggian kayaknya. Kayaknya gelasnya ketinggian, ini juga sama, nggak bisa naik. oh gitu, ya. Pakai gelas yang sebesar ini ya? Lagi. Ya. Rahil. Kalau gelas setinggi ini memang terlalu tinggi, tapi nggak apa-apa. Berarti kalau gelasnya tinggi, ya, soda kuenya boleh ditambahkan. Oh, soda Kuenya kuenya. juga boleh ditambahkan. Ya. Ya, Nggak kalau apa-apa. yang ya betul. Namanya juga proses belajar. Gagal nanti Bunda bisa udah jadi. jadi project itu untuk bunda ya. Nyoba lagi bersama. Oke, alhamdulillah. Ini Fawaz Enti berhasil. Ya. Bunda Ibu berhasil, Bunda Ibu. Berhasil, Masya Allah. Bunda Dewi berhasil nggak nih? Kak Siti, Iya. Kak Siti. Udah berhasil. Oke. Siapa tadi yang sudah? Udah nggak jalan lagi. Nih masnya. Bisa. Abang berhasil Bu Siti. Merah. Mas sudah berhasil ya. Diana berhasil. Ya Allah. Udah serah. Berhasil. Akbar juga berhasil ya. Alisa berhasil.
Masya Allah. Oke, saya ini amin teh. Nanti buat Nah, sampai keringetan ya Bunda ya. Silakan. Nih, kasih punya tiga aja juga. Manfaat dari gunung berapi. Ya. Yang pertama, gunung itu sebagai tempat penyimpan air. Ya, jadi gunung itu sebagai penyimpan air. Jadi bermanfaat untuk makhluk hidup di muka bumi ini. Bukan tanah. Kenapa? Karena berbagai macam mineral yang dikeluarkan oleh lava ini mengandung berbagai macam unsur yang dapat menyuburkan tanah, sehingga banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang dapat tumbuh dengan subur. Ya, belum. Kemudian menghasilkan bahan mentah seperti apa? Sulfur, emas, tembaga, ya, dari hasil muntahan lava ini ya. Menghasilkan material untuk bangunan. Nah, ini biasanya kalau meletus itu kan mengeluarkan kerikil, batu, pasir. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuat bangunan. Oke, selanjutnya objek wisata. Ya, sebagian besar gunung berapi di Indonesia itu dijadikan sebagai tempat wisata. Kenapa? Karena menarik ya. Nanti kita bisa melihat aliran lavanya itu dari jalur mana gitu. Itu kelihatan seperti di Gunung Merapi itu ya. Kemudian menjalankan usaha perkebunan. Tadi itu karena tanahnya subur sehingga menumbuhkan berbagai macam tanaman sehingga bisa membuat masyarakat sekitar menjalankan roda perekonomian dari bidang perkebunan. Ya, Masya Allah. Tidak ada satupun yang diciptakan oleh Allah itu tidak bermanfaat. Meskipun ini membuat sebagian orang takut, ya takut karena namanya gunung meletus itu kan berarti mengeluarkan material-material yang panas dan lain sebagainya. Tetapi di balik itu semua mengandung hikmah. Ya, tanahnya jadi subur, bisa jadi tempat wisata, menggerakkan roda perekonomian dan lain sebagainya. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Ini Fawas nih, warna merah banget ya ini. Oke. Testai, kita ada berapa menit ini untuk menyiapkan alat dan bahan? Ustazah, lihat nih. Oke. Iya. Nah dulu. Ya, bagaimana anak-anak, adik-adik semua? Sudah berhasil? Sudah? Udah berhasil. Oke. Dalam sains itu ada yang berhasil, ada yang gagal, itu nggak apa-apa, is okay. Namanya juga sains, percobaan. Kalau yang belum berhasil berarti kita coba lagi. Nah, biasanya tadi kayak kakak Siti bilang ya, kalau misalnya nggak sampai naik itu si lavanya ya, berarti kurang disoda sama cukanya. Karena kedalaman gelas, tingginya dan lebarnya itu mempengaruhi volumenya. Oke. Jadi nanti adik-adik atau anak-anak bisa coba lagi ya di rumah ya. Oke, baik, kita sekarang ada yang mau ditanyakan dari praktikum ini, dari praktek kita membuat gunung berapi, anak soleh solehah atau ayah bunda ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita berlanjut ke eksperimen yang berikutnya. Ada lagi eksperimen kedua, Bu. Nah, mau tanya nanti tepungnya bisa buat apa ya? Kak Siti, gimana nih tepungnya? Sudah kena cuka? Udah suka-suka. Cuka sama soda kue ya? Kayaknya bikin cakwe kali ya? Ya, ini karena
konsentrasi atau kita kasih soda kuenya sangat banyak ya, kan biasanya kalau untuk membuat kue itu cukup setengah sendok teh atau 1/4 sendok teh, ini kita 2 sendok makan loh. Khawatir kalau dikonsumsi itu biasanya pahit ya. Ya. Biasanya pahit kalau terlalu banyak soda kue, dan ini sudah terjadi reaksi. Ya, sudah terjadi reaksi antara cuka dan soda kue, sehingga menghasilkan yang namanya karbon dioksida. Ya, makanya kan dia sampai meletup ke atas itu karena memang kandungan gasnya tinggi. Disarankan untuk tidak dikonsumsi. Kalau tadi yang Kak Siti bilang boleh dibikin donat, apabila dia belum dicampur ya, belum kita ciptakan erupsi tadi. Misalnya adonannya mungkin kebanyakan, dibagi setengah, yang setengah buat gunung, setengahnya bisa untuk donat ya Kak? Iya. Nah ya, oke. Jadi tadi ada Bunda yang kirim chat katanya ketinggalan. Nanti Bunda nanti akan ada di share buat ayah Bunda yang ketinggalan atau yang sempat terlempar, maka nanti akan ada videonya. Videonya nanti kami share lagi, share ulang di WA. Oke Kak Siti, saya mau nanya nih. Kalau anak-anak kan masih sayang nih ayah Bunda kan, mubazir nih si gunungnya. Nah, kita mau bikin lagi nih, taruhin lagi soda, taruhin kue, dia akan ini lagi nggak? Larvanya akan keluar lagi nggak? Boleh, tapi dibuang dulu ya. Dibuang dulu ya, ada di sini ya. Ini kan masih ada sisa nih di lubang gunungnya. Boleh dibuang dulu, kemudian diulang. Masih Dielap atau tidak nih? Khawatir nanti ada yang mau tanya. Kak Siti, gunungnya boleh dirusakin nggak? Masih sebentar ininya. Boleh dirusakin. Jangan dirusakin, mending kalau mau diulangi lagi percobaannya boleh. Boleh dilakukan percobaan ulang, menciptakan erupsi, asal yang ada di sininya dibuang dulu, yang di tengah ya. Kalau dielap mungkin nggak usah, karena mungkin nanti tisunya akan nempel ya ke adonan ini. Nggak apa-apa, yang penting yang di sininya dikosongkan aja. Oke, terima kasih Kak Siti. Masih ada yang mau ditanyakan ayah Bunda? Cukup ya? Jadi Oke, jadi kita darah. masuk ke percobaan yang kedua. Ya, Ya. Are, ayo Kak Siti tanya yel-yel dulu Kak Siti. Oh iya, boleh. Yuk, sayenku. Sehat. Sehat? Sehat? Inovatif. Kak Siti mohon izin bertanya. Boleh, silakan. Kak Siti tuh dari UNJ ya Kak Siti ya? Jurusan apa Kak? Oh, Kak Siti dari Pendidikan Biologi Untirta, Bunda. Oh gitu. Untirta mana tuh Kak Siti? Untirta apa UNJ Kak? Untirta. Untirta di mana sih Kak? Gitu dulu ya. Di Serang, Banten. Oh alah, kirain UNJ. Soalnya uminya Dapa rumahnya di dekat UNJ. Pikir Kak Siti mungkin mau mampir ke sini ke hutan kayu. Masya Allah. Kak Siti tungguin lagi ambil es batu. Iya boleh Kak Siti. Kalau buat sini Ya, Kak Siti sebentar ya. Kak Siti siapin dulu. kasih banyak Kak. Sama-sama. Oke, siapa Kak Siti ini tadi ya? Tadi alhamdulillah ada Bunda yang bertanya. Kak Siti itu dari jurusan biologi dan beliau itu adalah pembina Eskul Science. Eskul Science di SDIP Irsadul Ibad. Di mana itu Umi? Ini di Pandeglang. Nanti kita bisa isi kelasnya ya. Kenapa rumahnya ngebul? Alhamdulillah. Rumahnya. Oke, yang mau persiapan sains yang kedua ya, percobaan kedua silakan Maku dipersiapkan. ngebul. Kak Siti mulai. Kita butuhkan air panas. Minta tolong ayah Bunda ya yang ambilkan. Kita butuh seperempat dari gelas ini ya. Kita boleh diamkan 1 menit. Sambil menunggu 1 menit kita bisa tuangkan es batu ke dalam tutup
Berapa? Berapa? Gelas, ya. Piring. Kalau Kak Siti pakai ini, pakai apa? Pakai mangkuk. Boleh pakai piring, ya. Air dingin. Oke, ada yang sudah mulai? Yang udah mulai Udah, belum? Bu. Air dingin. Boleh? Sudah? Ya. Oke. Kita diamkan 1 menit. Berarti banyak. Ya, sudah kita diamkan 1 menit, kemudian dibuang sedikit ya. Kita buang sedikit. Panas berapa? Kak ulang. Tolong videonya kasih. Silakan sepertiga. Kak Siti, maaf ketinggalan. Kak Siti, tolong videonya fokus ke Siti ya. Ya, silakan sayang. Kak Siti, suaranya. Suara, Kak Siti. Suaranya. Oke. Oke ya. Apa ya? Ya. Pertama, adik-adik yang solih, ya, kita akan praktikum tentang awan. Ya, awan itu adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling kita syukuri. Ya, kita akan membuat awan ini di dalam gelas. Bisa nggak sih? Yuk kita buktikan. Ya. Ini gelasnya diisi dengan air 4 gelas ya. 4 gelas. Kemudian diamkan selama 1 menit. Setelah 1 menit dibuang sedikit. Ya, airnya dibuang sedikit. Setelah itu Coba air dingin. kita nyalakan korek api. Boleh menggunakan tusuk gigi ya. Dengan cara dibakar. Dengan cara dibakar. Ada apa? Air panas apa? Oke. Air panasnya sudah disiapkan? Udah. Sudah dibuang sedikit? Kita nyalakan korek api ya. Atau tusuk giginya. Tangan kamu basah. Bantuan orang tua ya, ya Bunda. Kemudian kita masukkan ke dalam air panas tadi. Oke. Langsung ditutup. Langsung ditutup ya. Terus terlihat ya. Maaf. Awan dalam gelas. Ya. Boleh yang asap ini sebenarnya adalah awan. Dipegang ya? Pegang. Nah, berhubung dengan awan yang ada di udara. Itu sangat sulit. Tolong ulang Ya. Ulangi Kak. Ulang Kak. Ulang. Oke. Baik, tunggu ya. Kita ulangi ya. Diulangi ya. Udah pipis belum? Udah. Awas kena gigi. Kan es batunya belum dimasukin. Yang udah dimasukin terjadi. Adek, jangan sayang. Dede Oke. jangan. Jadi Kita udah ulangi ya. dimainin aja. Kak. Jangan diliatin Kak. Isi air dengan air, isi gelas dengan air panas, seperempatnya ya, 1/4 gelas. Kemudian diamkan selama 1 menit. Diamkan selama 1 menit. Sambil menunggu kita boleh menyiapkan es batunya. Buka Kak, buka. Berhasil.
Kalau sudah 1 menit, dibuang dulu sedikit airnya. Kalau udah 1 menit, Buang dulu airnya sedikit, kemudian kita nyalakan korek api. Boleh menggunakan gigi ya. Tentunya yang sudah dinyalakan. Nyalakan. Kemudian Bu Siti diulangi dong, Bu dalam Siti gelas yang diulangi. berisi air panas tadi ya. Oke. Langsung ditutup. Ini Ya, Mas Dimas dengan kedua mangkok yang kali. berisi es atau piring yang berisi es boleh, asal dia bisa menutup diameter sekitar 40. Nah, sudah tercipta ya awalnya ya. Kemudian pakai gelas biasa. Ini kebanyakan. Kak Siti, koreknya dinyalain terus diapain? Dimasukin Setelah ke dinyalakan, kemudian dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air panas tadi, Bunda. Tuh, berhasil Ya, setelah Kak. itu langsung ditutup gelasnya. Oh ini awannya ya. Langsung yang berisi air babi atau piringnya. Kak Siti bisa diuji enggak? Apa? Jadi bajunya mau dipakai lagi. Oke, boleh kita buka. Nah, airnya sudah terbuat. Jadi berarti Ya. Alhamdulillah berhasil. Siti, tolong diulangi. 1 menit. Ada gangguan teknis tadi. Oh, boleh. Udah, diam dulu. Akan disiapkan dulu air panas di dalam gelas. Sebanyak 1/4 ya. Ini. Air panasnya Kemudian diamkan dulu selama 1 menit. Oke, jika sudah didiamkan selama 1 menit, boleh buang sedikit air panasnya. Ya, setelah dibuang, kita nyalakan korek api. Ya, kita nyalakan korek api. Kemudian masukkan ke dalam gelas yang berisi air panas tadi. Nah, Itu yang di atas apa ya sih, Kak? Bunda, Es ya, Kak? apakah Yang di, berhasil? yang di mangkok itu es ya, Kak? Iya. Adik-adik Pak, ayo coba. Nah, kita akan lihat. Nah, berhasil. Berhasil. Awan. Berhasil ya, Bunda ya, bikin awannya. Kak, awannya di zoom dong, Kak. Berhasil. Awannya kayak apa sih, Kak? Di zoom dong. Udah. Awannya itu berupa Asap. nih, Asap. titik-titik air yang berada di gelas. Oh ya. ini awannya seperti awan. Nah, kalau kita buka seperti ini, ya, ini adalah awan. Ya, Kak, jelas, Kak. Makasih, Kak. Nah, berhasil. Dulu dia cepat. oke. Ayo siapa yang Jangan dulu diangkat dong. Dulu jangan. Coba Kak Siti mau tanya, ada yang tahu ini gambar
Awannya cerah ya. Jadi awan-awan Kalau yang ini apa? Tuh, titik-titik air. Iya, ada kan? Awan gelap, mendung. Ya, awan gelap ya. Ini ciri-ciri kalau mau hujan. Misalnya awan ini. Oke. Proses penciptaan awan ini terdapat dalam Al-Quran. Ini luar biasanya. Awan ini semuanya sudah tertulis di dalam Al-Quran. Ada di surat Nur 48. Cek. Nah, kasih dibacakan ya. Terjemahan dari Quran surat Rum ayat 48. Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki. Dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Masya Allah. Jadi kalau dari segi sainsnya, proses turunnya hujan itu kan diawali dengan penguapan air laut karena terkena panas matahari. Ya, kemudian terjadi kondensasi. Ya, kemudian setelah itu turunlah hujan. Masya Allah. Ternyata jauh sebelum teori itu diteliti oleh para ilmiah, para ilmuwan, Al-Quran sudah menjelaskannya terlebih dahulu. Masya Allah ya. Tidak ada satupun hal yang terjadi di dunia ini, di bumi ini, tanpa ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Semuanya ada di Al-Quran. Yuk, siapa yang mau menjadi ilmuwan cilik? Angkat tangannya. Masya Allah ya. Semangat ya. Ya, semangat menjadi ilmuwan cilik. Ya. Siti, saya takut geluduk. Oh iya, takut geluduk. Gak apa-apa, kalau geluduk itu kan biasanya kalau hujan ya, kalau hujan suka ada geluduk atau sebelum geluduk. Ya, kita wajib membaca doa. Coba Kak Siti mau tanya, siapa yang hafal doa turun hujan? Allahumma sholli Allahumma Kenapa geluduk suaranya kencang? Hujan yang bermanfaat. Siapa yang suka hujan-hujanan? Enggak. Masya Allah. Ya. Dari Kasih surat ayat kenapa geluduk suaranya kencang? Bermanfaat. Ya, kenapa Solihah? Kasih kenapa geluduk suaranya kencang? Geluduk itu suaranya kencang. Ya, nanti ini ada kaitannya dengan awan-awan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada awan-awan kecil. Kita dikasih tahu kamu Umi. Awan apa? Awan apa kalau awan-awan kecil? Awan kecil apa namanya, Dek? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, ada yang tahu awan yang kecil? Tahu. Teman dulu tuh. Abis ini apa lagi? Mainin sini aja, jangan di. Ada awan yang kecil dan ada juga awan yang bergumpal, ya. Biasanya yang kecil ini kasih lihat kan gambarnya nih, ya, awan-awan kecil. Ya. Awannya sudah bergumpal, sudah siap untuk turun berupa titik-titik hujan. Titik-titik hujan ini membawa keberkahan. Ya. Dengan hujan ini Allah memberkati tanaman-tanaman yang ada di bumi
Kalau tumbuhan butuh air untuk apa? Suaranya kurang kencang kan? Kurang kedengeran nih. Oh, Yang suaranya lain kurang gimana? kencang. Yang lain suara kasih kedengar jelas nggak? Oke, sudah terdengar jelas? Oke. Baiklah, sekarang karena nanti kita tinggal waktu kita 15 menit lagi nih. Coba mau tanya anak-anak, gimana eksperimen hari ini? Senang? Bagus. Bagus. Ayo, boleh dibuka. Suka. Senang gak hari ini? Ayo, Suka. 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 Terima kasih, Kak. Minyak ya, Gedok. Nanti kita akan ada ya kelas-kelas yang berikutnya, insya Allah. Semoga ada lanjutannya lagi, Nah, Bunda mau tanya Kak. siapa yang mau ikut kelas-kelas berikutnya? Angkat Mau. tangan. Oh, masih pada ini ya. Panggil aja kakak Pahita gitu. Oke, Bunda mau kan tadi ada Japri tanya. Ini kalau misalnya Kak Siti-nya nggak ada, bisa nggak kita melakukan eksperimen lainnya atau belajar eksperimen dengan berdasarkan Quran? Ada nggak bukunya? Nah, alhamdulillah banget ya, kami dari Inspirasi Nabawiyah menemukan buku sains yang dia bertemu atau dipadukan dengan Al-Quran. Nah, kita simak videonya ya. Oke. Kalau nggak ditutup nggak ada awannya. Terlalu banyak bola. Iya, itu langsung ke awannya tuh. Kelihatan nggak awannya turun? Kelihatan. Oke, sambil menunggu video, ada lagi yang tadi mau sambil Bunda baca ya chat yang ada di sini. Ada chat yang masuk. Kurang 10. Oke, bagus. Semoga ada lanjutannya. Ditunggu eksperimen yang lain. Oke. Ada yang mau sholat dulu. Ada yang tadi ketinggalan ya. Bikin apa? Nanti bisa kita lihat di video. Sekolah. Wow, banyak banget. Udah libur, ini habis ngitin pajak laporan akhir tahun. Kok jadi gitu sih? Oke, sekarang di-unmute dulu ya. Sudah kelihatan videonya? Sudah. Masih ada. Gimana namanya? Ya, itu tadi Ya, itu tadi buku Sainsku, Sains Quran. Jadi buat ayah bunda yang tadi sempat bertanya, insya Allah meskipun tidak ada Kak Siti, tidak ada Bunda Royani, tidak ada Bunda Saida, insya Allah tetap bisa bereksperimen ya Kak Siti ya? Iya. Betul. Ya Bunda Roy, bagaimana nih kalau misalnya ayah bunda nih, tadi ada yang bertanya kan, oh, kami bukan dari sains. Jujur saya juga bukan dari sains, saya ESOS. Makanya tadi kalau dengar dari awal penjelasan Bunda Royani itu ada poin kedua ya.
bahwa kalau kita memang merasa terbatas sebagai orang tua dari segi ilmu, maka tugas kita adalah menyiapkan tempat, alat, atau materinya. Karena ini adalah bagian dari investasi untuk anak-anak kita juga dan bisa berguna untuk dunia dan akhirat. Terus ada lagi nih, satu lagi yang sebenarnya saya pribadi kurang paham tentang sains dan sebagainya. Qadarullah Allah memberikan saya menganugerahi 6 anak. Nah, gimana caranya? Tadi ada yang ini ya Bun ya, ada yang bertanya ya yang Bunda. Karena saya juga kurang paham, maka saya mencoba menghadirkan di tengah anak-anak kami, di tengah maraknya banyaknya PR orang tua yang bertanya tentang gadget. Tadi pagi ada yang bertanya, Bun, ini nanti ada bukunya kah atau ada kelas lain kah? Insya Allah ada. Karena ini adalah bagian dari kita menjawab PR-PR pengasuhan para orang tua saat ini, diantaranya gadget. Apalagi sekarang. Sekarang ini kita lagi musim pandemi. Nah, kita tanya ke Kak Siti nih. Kak Siti juga kan guru nih. Betul ya, Kak? Kita banyak belajar via online ya, Kak? Iya. Keluhannya banyakkan orang tua apa tuh, Kak? Katanya ketika anaknya pegang handphone atau gadget terus, Kak? Ya, kebanyakan dari mereka belum bijak dalam menggunakan handphone. Masih kayak main game gitu ya, atau nonton-nonton yang kurang bermanfaat. Jadi butuh untuk kita memfasilitasi anak-anak kita dengan kegiatan-kegiatan yang menarik supaya mereka beralih dari kegiatan yang kurang bermanfaat atau kurang produktif ke kegiatan yang lebih bermanfaat. Insya Allah anak-anak senang banget kok diajak percobaan-percobaan sederhana. Mereka Masya Allah. Nah, kita ada nih Kak Siti di kelas berikut. Saya sih berdasarkan karena anak nih. Anak saya sempat bertanya gitu kan. Nah ini saya di rumah karena saya awam, jadi saya pakai ini untuk sains anak di rumah. Ketika bertanya tentang pohon, nah ini dari mana sih gitu kan? Atau tentang sawah. Nah ini saya pakai nih. Misalnya ada tumbuhan. Ini bagaimana ya? Ini apa sih? Tales itu apa? Nah ini saya ini. Nah nanti kita pakai sekalian sains nih. Nah, Ayah Bunda yang tadi bertanya dan sempat japri saya, pakai sains apa lagi tuh Bun? Oke, kita simak videonya ya Ayah Bunda. Nah, ini adalah buku Wahana Bermain Anak Cerdas. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, itu ya beberapa buku sains yang saya pribadi pakai untuk di rumah, dan ini bisa direkomendasikan juga buat ayah bunda yang punya kondisi sama kayak saya. Artinya kita bukan dari jurusan IPA, atau mungkin yang dari jurusan IPA tapi lupa. Karena kan kita sudah ke, ya Kak Siti ya, karena kan misalnya kita banyak rutinitas dan sebagainya gitu kan. Oh iya, saya juga ingat ada satu buku yang waktu itu pernah diceritakan oleh Bunda Royani ketika anaknya usianya masih kecil, tapi saya keburu nggak dapat buku itu. Ya. Itu beliau mengatakan bahwa anaknya sekarang sudah di Mesir, namanya Ais. Itu ketika bicara jantung, ternyata dia lagi habis baca buku, dia langsung pegang dada uminya.
Kata dia, ini jantung ya? Iya. Kata, Masya Allah ya, kok jantung ini ya Allah ciptakan kecil. Emang kenapa? Iya, kalau besar nanti aku jalannya gini-gini. Kata dia gitu, karena jantung nanti detaknya lebih besar. Jadi itu Masya Allah, anak kecil aja sudah paham. Nah kalau saya di rumah, ini anak saya pakai buku ini. Dari 6 anak-anak yang besar insya Allah dia sudah lebih paham. Tapi kalau anak kecil, Bun, ayah, bunda, mereka belum paham untuk membaca, tapi mereka lebih suka pada eksperimen atau hal apa yang mereka lihat. Kalau untuk membaca bisa dibacakan oleh ayah bundanya. Nah ini saya kasih contoh saja ya ayah bunda ya. Di sini ada buku Ada Apa di Tubuh Kita. Nah ini yang lebih membuat anak nyaman adalah ketika, nah ini ada gambar bunda. Nah ini anak kan bertanya, bunda itu di dalam perut ada apa ya? Nah kita buka ya, dia pakai bantuan cahaya senter. Tuh, kelihatan ayah bunda adik semua anak soleh solihah, tuh ya. Jadi di sini ada, jadi gambar ini tuh terlihat. Ada lagi tulang. Ketika kita bicara tulang, anak-anak suka bertanya, kok tubuh kita bisa berdiri sih? Ada apanya? Nah, nanti kita tinggal dampingi dengan sains eksperimen tentang tulang atau apa yang membentuk tubuh kita tuh. Kelihatan nggak adik-adik semua tulangnya? Bu, Iya. kita juga punya buku. Alhamdulillah, hebat. Jadi ayah bunda untuk menstimulasi atau mengenalkan sains pada anak-anak kita itu sangat mudah. Dan kita nggak harus takut bahwa apakah materinya harus sulit-sulit. Terbukti kali ini Kak Siti memberikan materi eksperimen, ada ayah bunda yang berkata, terima kasih karena alat-alat percobaannya mudah ditemui. Betul ya Kak Siti ya? Iya, betul. Ada di dapur Bunda. Oh, ada di dapur ya. Saya mau nanya nih sama Bunda Royani, karena saya ingat banget tuh dengan Kakak Ais yang sekarang sudah di Mesir. Gimana sih Bun, selain hanya cerita tentang jantung, ada lagi nggak Bunda Roy? Yang pengalaman Bunda, yang dialami ketika anak-anak itu dibiasakan membaca atau dibacakan oleh orang tuanya sejak kecil. Bunda Royani. Oh ya, Tessa gimana diulangin tadi, maaf ada tamu spesial jadi saya membukakan. Oke, iya. Saya terkesan ketika Bunda bercerita bahwa Kakak Ais yang sudah di Mesir itu kan dia suka banget sains ya. Nah, tadi saya menceritakan ke adik-adik anak-anak soleh solihah bahwa jantung itu seperti apa. Kakak Ais bilang, kalau jantung kita besar, aduh kayak musik dong katanya gitu. Nah selain itu apalagi tuh Bunda Roy? Iya. Nah jadi ini sekarang ini kan pada saat Aisyah itu itu lagi gencar-gencarnya pendidikan seksual ya kalau nggak salah ya. Nah kita itu menggunakan buku Wahana Bermain Anak Cerdas dan salah satu judulnya itu adalah Dari Mana Aku Berasal. Nah, jadi dari mana aku berasal itu di sana diceritakan bahwa orang adik bayi itu berasal dari rahimnya seorang Buddha dan dijelaskanlah secara apa ya secara baiklah sehingga anak memahami bahwa anak itu berasal dari perutnya Bunda seperti itu ya. Nah itu dari buku Wahana Bermain Anak Cerdas. Nah, di sana ada juga buku yang namanya Pustaka Sains Populer. Nah, di situ tentang diriku. Jadi di dalam buku WBAC sekarang itu tidak ada tubuhku dan itu tidak ada di WBAC yang lama. Nah, kami menggunakan buku itu. Malam-malamnya baru belajar tentang jantung. Nah, ketika pagi-pagi mau berangkat sekolah, dia mandi ya, terus bercermin biasa kan pakai sisiran segala macam. Umi, coba pegang deh dada Ais gitu ya. Terus saya pegang deg-deg ya jantungnya ya.
coba kalau jantungnya itu gede banget, kita bisa goyang-goyang, Mi. Nah, seperti itu. Dan itu saya takjub sekali, Masya Allah. Ya, waktu itu dia kayaknya masih TK atau SD kelas 1 ya. Saya langsung takjub, saya aja yang udah tua begini nggak pernah berpikir sampai segitunya gitu, Masya Allah. Maha suci Allah yang menciptakan jantung itu kecil cuma segenggaman kepal tangan aja, seperti orang Korea bilang love ya, seperti ini hati ya. Nah jadi jantung kita itu cuma segini gitu. Nah subhanallah, nah dari situ saya berkesimpulan anak-anak itu walaupun ketika kita bacakan tidak ada respon, sebenarnya mereka itu mengolah informasi yang memikirkan informasi yang kita sampaikan. Nah, jadi di WBAC yang sekarang itu Tessa itu sangat beruntung tuh. Kalau dulu saya harus membaca dua Wahana Belajar Anak Cerdas dengan Pustaka Sains Populer. Karena saya membaca WBAC kemudian merujuknya ke Pustaka Sains Populer karena yang dijelasin di sana tentang tubuh itu ada di Pustaka Sains Populer. Dan alhamdulillah kelanjutannya dari WBAC itu sekarang terjawab di buku Sains Quran. Nah, terjawab di buku Sains Quran lanjutannya. Nah, jadi WBAC ini adalah buku yang berbasis neuroscience. Neuroscience itu artinya adalah buku-buku dengan hasil penelitian bagaimana otak anak itu optimal menyerap informasi. Materi-materi seperti apa, penyampaiannya seperti apa, karena tidak semua bisa diserap mereka secara optimal. Nah, sedangkan wahana bermain anak cerdas ini, semuanya itu sudah dijamin akan sangat dinikmati oleh anak-anak, mudah dipahami oleh anak-anak. Dengan catatan bundanya ya memang mesti belajar dulu, ya, karena ada hal-hal yang memang banyak di saat kita kecil nggak kita jumpai ya, dan sekarang ini ada, gitu ya. Dan ajaibnya ya, kemarin saya lihat WBAC ada parents guide-nya, jadi kita nggak perlu susah-susah. Kita sebelum membuka bukunya semuanya, bagaimana cara memakainya, maka kita pelajari dulu parents guide dari buku Wahana Bermain Anak Cerdas. Nah, teman-teman, menurut penulis dari buku Wahana Bermain Anak Cerdas ini, Dr. Azhar ya, itu mengatakan bahwa sesungguhnya anak-anak yang belajar dengan konsep neuroscience seperti yang di Wahana Bermain Anak Cerdas itu akan mudah untuk mengarahkan mereka menjadi anak yang berakhlak baik, berakhlakul karimah ya, beradab, berakhlak, kemudian cerdas. Kenapa? Karena dalam pembentukan karakter anak itu tidak hanya dibutuhkan apa istilahnya ya, kemauan dan pembiasaan, tapi juga bangunan akal fisik yang dibutuhkan untuk kita bisa dengan mudah mencelup mereka dengan pendidikan yang baik. Seperti itu. Jadi misalnya, kalau perkembangan otak anak tidak maksimal di usia 0 sampai 7 tahun itu, maka kita akan sulit untuk menstimulusnya dengan keterampilan-keterampilan atau pengetahuan di usia 7 sampai ke atasnya. Jadi ketika anak misalnya dari umur 7 tahun kita mau mengajarkan menghafal Al-Quran atau matematika, misalnya berhitung atau berolahraga gitu. Itu bisa jadi ada tahapan atau hal-hal yang seharusnya kita udah ajarkan di usia 0 sampai 7 tahun itu tapi tidak sampai seperti itu. Nah, jadi dengan buku-buku konsep neuroscience ini, bunda-bunda yang belum punya kurikulum di rumah, utamanya 7 tahun ke bawah, udah punya kurikulumnya. Ada tentang tanaman di sana, ada pesawat, ada kemudian buku-bukunya, ada buku bergeser, ada buku sentuh, ada buku berjendela, macam-macam, banyak sekali variannya. Jadi itu menjadi inspirasi bagi Bunda untuk memperkaya pembelajaran di rumah. Sama seperti tadi Kak Siti ya, bikinnya itu pakai tepung. Jadi kalau yang lain di kelas lain ada yang menggunakan lilin, ada yang pakai peledav ya. Jadi macam-macam. Bunda mau pilih yang murah, yang mahal, yang simple atau terima jadi. Namun prinsip dalam pendidikan itu adalah kita utamakan anak mengetahui fungsi masing-masing semua bahan-bahan yang ada di rumah kita. Jadi enggak semuanya mesti beli gitu ya. Aduh, pakai tepung kotor, pakai peledav aja ya, pakai
pakai lilin aja ya. Padahal kita sebenarnya punya tepung gitu. Kita ajarkan bahwa ada alternatif A, B, dan C seperti itu. Nah, sehingga anak-anak terbiasa mengetahui fungsi dari benda-benda yang ada di rumah. Tidak instan ya, tidak instan. Nah, waktu batch yang kemarin itu ada batch, udah 5 batch ya percobaan-percobaan ini yang dibuat, ada yang menggunakan play doh, ada yang menggunakan mesin. Nah, yang ini nih kita menggunakan tepung. Supaya apa? Memang nggak susah kok untuk jadi sains itu. Dengan alat-alat yang ada di rumah, ya Kak Siti insya Allah akan bisa membantu mengarahkan ya, bahwa kita bisa memperkaya anak-anak dengan sains, walaupun dengan hanya menggunakan benda yang mudah kita gunakan di rumah, seperti itu. Jadi insya Allah nanti anak-anak ini ketika lihat melakukan percobaan, hasilnya apa? Mereka pasti akan memikirkan gunung. Mereka akan, misalnya ketika dikasih akses untuk internet, mereka akan mencari gunung. Aduh, kemarin kenapa enggak gunungnya gitu kan? Mereka nanti akan searching tentang gunung, otomatis ketemulah tentang gunung tertinggi, apa segala macam yang berhubungan dengan gunung, dan ketemu pula nanti dengan kisahnya nabi-nabi, umatnya nabi-nabi yang diajak Allah dengan menggunakan letusan gunung, seperti umatnya Lut ya, yang ditimpa oleh letusan gunung Efesius ya. Padahal di dalam sejarah gunung Efesius dengan jarak umatnya Nabi Lut itu ada lebih dari 2 gunung. Logikanya gunung itu kalau meletus harusnya belum sampai ke desanya umat Nabi Lut. Tapi kalau Allah sudah berkehendak akhirnya sampai juga. Dan itu artinya apa? Dari gunung anak-anak akan bisa kemana-mana nanti pencariannya. Jadi kita sebagai orang tua fungsinya apa? Memagari mereka. Ya, mengarahkan mereka, memberikan petanya gitu ya, sehingga nanti sampailah kita pada kesimpulan seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam memikirkan bintang, memikirkan burung-burung, memikirkan gunung-gunung, dan ujung-ujungnya apa? Tunduk, takluk, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Kok jadi panjang gini saya ngomongnya? Terima kasih nih Kak Roy, ya Bunda Royani. Saya biasa panggil Kak Roy ini. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda atas sharingnya nih. Saya malah jadi makin semangat karena memang saya baru di poin 2, yaitu menyediakan alat-alat atau materi yang dibutuhkan anak karena keterbatasan saya dan suami. Buat ayah bunda yang masih belum menyimak, nanti bisa kita lihat di WA ya, grup WA. Terima kasih Kak Siti. Nanti mungkin kita bisa ketemu lagi ya Kak Siti ya. Ya, insya Allah. Di kelas-kelas selanjutnya ya. Di kelas-kelas selanjutnya ya Kak Siti ya. Terima kasih banget Kak Siti. Bunda semua ya, ada Bunda Ivo, Bunda Dia, Bunda siapa lagi? Banyak ini ya. Ada Bunda Mimin, terus halo Kakak Hasbi, Masya Allah, ini teman anak saya nih. Oke, dan ayah bunda yang lain, karena kita juga sudah terbatas waktu, terima kasih, jazakumullah khairan kasir. Nanti kita akan bertemu di kelas yang paling terdekat, yaitu bermain bersama melalui kisah. Nah, seperti apa kayak tadi? Saya tadi termangu ya, tertegun ketika Bunda Roy, kok dari gunung, dari kita main sains gunung, kok sampai ya anak-anak itu bisa mencari tahu sendiri, sampai akhirnya Nabi siapa yang umatnya itu diazab dengan letusan gunung, kita nggak kepikir ya Bunda-Bunda ya. Benar loh, saya belum kepikir itu. Oh, ternyata kita bisa mendekatkan sains itu dengan agama kepada anak-anak kita, tapi tanpa kita merasa menggurui mereka. Karena saya mengalami saat kecil tuh kalau belajar agama tuh kayak susah banget ya. Paling males tuh belajar sejarah dan sebagainya. Nah, insya Allah kita ada wadah juga di komunitas Inspirasi Nabawiyah, kita bisa belajar bersama. Insya Allah ayah bunda semua tetap stay tune di grup WA-nya, nanti ada informasi-informasi tambahan. Terima kasih buat Bunda Royani dan Kak Siti dan ayah bunda semua. Saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin,
Anak-anak semua insya Allah masih ada nggak ya nih? Oke, oh masih ada Hasbi, ada siapa? Open video biar foto bersama Tesai. Sini Oke, siap. foto bersama. Bunda Roy boleh minta tolong Bunda yang fotokan karena di sini saya udah lowbat. Oke. Ayo ayah Bunda semua kita senyum terbaiknya karena sedekah. Lihat ke kamera ini. Senyum adalah sedekah. Yuk. Ya. Ini halaman 1, jadi siap-siap aja setiap halaman karena kita nggak tahu kita berada di halaman mana ya. Senyum dan lihat kamera. Calon 1, 2, 3, halaman 1 ya. Sekarang kita ke halaman 2. Sebentar, halaman senyum lagi. 1, senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Alhamdulillah. Nanti Terima insya Allah kasih Bunda, ayah Bunda semua. Terima kasih Bunda Roy, Kak Siti. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim sainsnya dari. Ya, silakan ayah Bunda yang mau berkomentar atau bertanya-tanya. Ini buku pegangan saya banget, Parent Guide. Itu Jadi gimana saya dapatnya, praktekkan. Bun? Cara belinya Nanti kita gimana, bisa- Bun? Oke, Bunda bisa japri ya nanti di grup WA ya Bunda ya. Nanti tanya ke saya, Tesai di grup di handphone ya, ada. Di grup WA ada. Nanti kita lanjut lanjutkan sampai ini Zoom mati sendiri ya, karena sudah di setel sampai jam 4. Oke Bunda, bisa didapatkan nanti melalui pengundangnya atau nanti bisa japri ke saya. Ini satu paket Bun. Satu paketnya itu kita sama boxnya. Sama box. Ayo minta tolong. Nah, dan sekarang lagi ada promo diskon akhir tahun. Kita diskon lumayan besar. Maaf, aduh terima kasih. Nah, ini segini nih Bun. Ayah Bunda. Jadi paketnya sebesar ini sebox. Isi bukunya banyak. Dan yang paling disukai saya adalah karena anak dari usia SMP sampai yang TK balita anak saya ini semua dalam satu paket ini bisa. Kalau anak-anak kecil dia nggak suka banyak kata. Contohnya gini, kayak anak yang tadi ikut science. Karena dia suka dengan buku ini, dia jadi suka bercerita. Kita merangsang sendiri kuriositas anak. Jadi rasa ingin tahu anak saya, jadi ini langsung dia mendongeng. Assalamualaikum, dia bilang gitu. Nah, coba nih Kakak Sofia, lihat Kak Sofia lucu nggak nih Kak? Tuh, oh Kak Sofia ikut lihat ya. Nah, ini baru satu tema buku nih Bun. Lucu. Ada itunya ya. Lucu ya? Iya. Nah, ini kita belajar tomat. Tadi yang punya Bunda yang nggak usah khawatir, itu ada ini, ada parent guide-nya. Ini yang tadi Bunda Center. Jadi saya punya buku tadi. Oh, Masya Allah, kalau ada lagi. Punya ada. Ada ya nih Bunda ya. Nah, untuk anak saya yang lebih besar, dia suka pengen jadi astronot. Nah, ini. Tuh, Bun. Jadi ini memang solusi untuk keluarga milenial kayak saya lah yang rumahnya sempit. Jadi dia bisa di ini juga. Nah, coba Kakak Sophia, ini buku bukan Kak? Buku ya? Kelihatannya buku ya? Oke nih Kakak Fatur, Dika dan Fatur nih. Terus, Makasih ya Bunda. Ini Izin pamit. oh iya Izin Kak. pamit. Makasih Kak Siti, Bunda Royani dan bunda-bunda yang lain. Nah, ini gini nih. Izin live ya Kak. Assalamualaikum. Terima kasih poin-poinnya, eksperimennya. Jadi dalam satu buku, dia bisa ini untuk tadi motorik. Nah, ini lipat lagi, lipat lagi. Jadi ada ininya. Jadi buku lagi. Alhamdulillah Bun, ayah bunda saya sama suami berkomitmen kami sejak menikah sampai kami punya anak ke-7 ya, tapi yang satu sudah menjadi tabungan jadi anak 6.
itu kami nggak ada televisi, Bun. Kotak ajaib itu ternyata membuat kita jadi hilang kedekatan. Kalau menurut saya dengan anak-anak, ikatan bondingnya dengan anak-anak itu kita menjadi kurang. Tapi ketika saya bisa menghadirkan solusi selain dari yang namanya televisi, ya akhirnya kami berkomitmen, saya nabung, kadang nabung tiap bulan. Kadang kalau misalnya pas lagi ada promosi, saya beli. Saya ikut juga arisan, suami juga saya izin arisan buku. Kalau dulu saya ikut arisan panci, ada Bunda yang ikut arisan panci, Bun. Berarti kita temenan. Tapi akhirnya ketika bertambah anak, saya berpikir ini panci buat apa, gitu kan? Di dapur saya juga ada koleksi plastik mahal itu ya, yang wadah kalau ayah sampai ketinggalan, ayah takut sama bundanya, karena wadahnya lumayan mahal, gitu kan? Nah, insya Allah ayah bunda di komunitas ini kita belajar bersama-sama. Silahkan kita bebas mau bertanya tentang apa saja, tentang pengasuhan, bagaimana menjadi orang tua yang asik, bagaimana orang tua menjadi teman, ya sahabat untuk anak-anak, itu kita bisa belajar bersama. Mungkin itu saja ya Bunda, kita lanjut nanti di grup WA. Buat ayah bunda yang ketinggalan informasi, nanti ada rekam dari pertemuan kita di Zoom. Terima kasih buat ayah bunda yang stay sampai akhir acara. Bunda Dia ya, Bunda Ivo gitu ya. Terima kasih. Ini ada Bunda Burhani juga, Bunda Mimin, Bunda Puji, Bunda Ratna ya. Terima kasih semuanya. Bunda Lucy, Masya Allah. Terus ada ini ya, Fatir Sidik nih, ayah anak-anaknya ya. Ada ayah ini ya, Arik ya, ayah Nadif tuh. Terima kasih semuanya. Saya mohon pamit, undur diri. Kita lanjut nanti di grup WA-nya untuk segala pertanyaan. Buat nanti ayah bunda yang mau bertanya pun masih bisa ya, untuk ke Pak Siti atau Bunda Royani, nanti ya WA, nanti akan saya sampaikan ke Bunda Royani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.